Namanya Dian Sandi. Dan dia mengatakan ini loh bagi yang penasaran dengan ijazahnya Jokowi, ini yang asli. Dan saya kaget, baru pertama kalinya tanggal 1 April 2024 itu muncullah tampilan ijazah ya apapun itu, apakah itu fotokopi, apakah itu scan yang berwarna. Kesimpulannya palsu. Dan ya. itu Maset itu melalui cara seperti apa? Banyak program yang kita gunakan. Salah satunya adalah yang kemarin sudah mulai dibacakan dalam dakwahnya Dr. Tifa, tapi Dr. Tifa bilang itu bukan saya, gitu, yaitu saya, yaitu ELA, Error Level Analysis. Jadi putrinya Prof. Sumitro, namanya Aida Greenberry yang ada di Sydney, Aida Astining Putri. Kebetulan Aida Astining Putri itu sahabatnya Dr. Tifa ketika di SMA, jadi dia ngontak. Langsung Aida bilang, itu tanda tangannya bukan tanda tangan ayah saya. Oke, ada yang nggak asli emang? Ada lah. Kalau Rismon tuh oke lah, S1, S2-nya dia asli lah. Sama kayak saya S1, S2-nya. Tapi saya S3-nya juga di UNC. Lah, Dr. Tifa kan juga S1, S2-nya kan juga asli. Jadi lucu, kami bertiga itu dipertemukan oleh organisasi yang namanya TPUA. Tim Pembela Ulama dan Aktivis. Karena akhir 2024 sebelumnya, 9 Desember, TPUA tuh melakukan gugatan ya kepada Mabes Polri ya ke Barreskrim. Meskipun akhirnya gugatannya di stop ya, laporannya di stop, tapi akhirnya kami bertiga itu direkrut oleh TPUA. Nah, ini yang menjadi heboh. Karena kami bertiga itu jadikan saksi, ahli, dan kami bertiga itu kemudian bersama-sama dengan TPUA tanggal 15 April ke Jogja, ke UGM. Disitulah saya benar-benar ini katakan ya, saya benar-benar melihat langsung ya yang namanya skripsi palsunya Jokowi itu. Karena skripsi itu seolah-olah skripsi beneran. Dan diserahkan langsung oleh Wakil Rektor. Satu, Prof. Pening Udasworo. Tapi sorry Mas, sebagai pakar telematika itu udah fix bahwa itu palsu? Loh, gini, saya kan, ya mohon maaf Mas. Mungkin dulu sebelum ngutak-ngutik soal skripsi, dulu kan saya kan memang biasanya dimintain tolong kalau ada soal foto, video, ya kan. Oke, ya. Ini asli atau tidak? Ya, ratusan lah kalau itu saya periksa. Mulai dari zaman ya ada kasus Ariel, Luna Maya, kemudian hampir semua lah, ya Bandung Lautan Asmara, belum ada judul, ada zaman. Yang dulu tuh saya sampai di itu yang membuat nama Roy Suryo terkenal. sampai dulu tuh istilahnya ditungguin. Orang bilang palsu, saya bilang asli. Berarti Mas Ra dokter aslinya dong? Harus, memang peneliti. Ini ada yang lucu, pernah ini nggak apa-apa, ini pertama kali saya ceritakan juga di media. Jadi waktu itu saya pernah ke Glodok, zaman tahun 90-an berapa gitu ya, 90 atau belum tahun 2000. Ingat saya, waktu itu ada VCD, ada penjual VCD. Kan banyak orang penjual VCD yang lucu-lucu lah gitu ya. Tapi lucu kan lucu ya. Tapi kan banyak yang palsu juga. Kalau kita nggak hati-hati. Jadi kalau kita beli, pengennya itu ternyata sampai rumah isinya ayat-ayat. Ya, banyak. Nah, saya jongkok kan, lihat itu. Ada orang lihat. Kemudian, Roy Suryo cari VCD porno. Kacau ini. Itu. Terus saya bilang, sini Mas. Kok cari VCD? Saya bukan hanya sekedar cari. Itu apa Mas? Riset, aku bilang gitu. Terus baru bener, Mas lihat Mas yang beli. Oh ini enggak Mas, ini palsu Mas. Ini palsu. Jadi kalau beli, saya mau riset. Lihat, memang riset beneran. Karena waktu itu kalau nggak salah, saya nyari yang sempat beredar waktu itu adalah melibatkan salah satu teman kita juga, anak broadcast gitu ya, yang casting, video casting ada waktu itu. Jadi beberapa bintang, calon bintang lah, di casting oleh. Yang di tempat kalau nggak salah ya. Teman-teman waktu itulah pokoknya di casting banyak lah itu ya. Dan casting sabun mandi gitu judulnya itu, suruh seolah-olah memperagakan iklan sabun mandi. Nah itu saya pengen lihat peredarannya sampai apa gitu loh, karena saya waktu itu sering diminta juga oleh kepolisian. Nah jadi singkat kata, ketika kemudian kami tanggal 15 April 2025 itu ke Jogja, disitulah saya pegang betul bukan ijazah, karena ijazah itu sebenarnya yang memantik saya dan respon unggahan pada tanggal 1 April 2025. Ini yang penting banget. Ada seorang, kebetulan dia kader salah satu partai lah, ya, partai yang warnanya merah dan hitam. Partai gajah. Partai gak punya ijazah. Nah, kalau gajah kan gak punya ijazah. Nah itu dia mengupload itu, ya, namanya Dian Sandi. Dan dia mengatakan ini loh bagi yang penasaran dengan ijazahnya Jokowi, ini yang asli. Dan saya kaget.
baru pertama kalinya tanggal 1 April 2024 itu muncullah tampilan ijazah ya apapun itu, apakah itu fotokopi, apakah itu scan yang berwarna. Sebelumnya nggak pernah ada yang berwarna, Mas. Sampai tahun 2002 selanjutnya tuh hanya hitam putih. Pak Dr. Sigit Sunarta, Dekan Fakultas Kehutanan UGM pun ketika nunjukkan juga hitam putih fotokopi. Lah ini kok muncul berwarna 1 April. Nah itu karena berwarna bisa kita teliti, Mas. Warnanya, kemudian ada embossnya ada atau enggak, watermarknya, kemudian template dari logo itu, kemudian dengan huruf-huruf itu ada persesuaian atau tidak, itu karena berwarna kita bisa masukkan, kita belah cyan, magenta, yellow, blacknya bisa kita pisah, kemudian bisa banget lah kita separasi. Nah akhirnya kesimpulannya palsu. Dan itu Maset itu melalui cara seperti apa? Banyak program yang kita gunakan. Salah satunya adalah yang kemarin sudah mulai dibacakan dalam dakwahnya Dr. Tifa, tapi Dr. Tifa bilang itu bukan saya gitu, yaitu saya, yaitu ELA, Error Level Analysis. Dan itu lucu maka dakwaan itu karena kami itu hanya menganalisis. Menganalisis tuh, Mas, misalnya ada satu gambar, tampil tulisan ini ya, terus kemudian ini saya capture, kemudian dari capture tuh saya pisah-pisah BREAK. Aslinya berubah enggak? Enggak kan? Enggak. Yang ada di sini aja yang berubah. Nah sama, apalagi ijazah Jokowi itu, yang katanya itu ijazah Jokowi, itu kan kita analisis pakai ELA, ada yang kemudian ini meleset, dulu istilah saya mencotot A-nya, itu enggak berubah. Tidak sesuai, tapi si pemunya ijazah katanya berkeberatan karena ijazahnya dirusak. Lewang ijazahnya jangankan pegang, kita diperlihatkan ijazahnya saja tidak. Sampai sekarang belum pernah ya? Udah, akhirnya pada gelar perkara khusus waktu itu tanggal 15 Desember. Itu pun akhirnya begitu kita lihat, ya palsu juga sama. Yang paling membuat palsu itu ketika ke UGM itu. Karena skripsi itu diserahkan oleh wakil rektor, ada dua wakil rektor, Ari Sujito, doktor, sama Prof. Wening. Jadi ini kan resmi, diserahkan, begitu kita periksa, saya waktu itu mau nyeken, tapi nggak boleh. Ya sudah difoto aja, oke. Untung saya bawa kamera besar, kamera profesional. Jadi kita bisa lihat benar-benar pixel sangat tajam dan hasil gambarnya bukan JPEG, tapi RAW. Ya jadi bukan kompresi. Wah itu kelihatan banget kertasnya, yang satu kertas lama. Jadi itu lucu. Dalam skripsi itu ada dua bagian. Bagian kuno kertas yang lama, ketikan manual, ketikan tangan, ketikan mesin ketik manual. Di yang depan tuh print out baru. Nah itu yang respon langsung bilang, ini print out inkjet, nah, dia bilang gitu. Ini belum ada, tahun 2000 ini ada. Itu, pokoknya dia bilangnya selalu begitu dulu, sebelum berubah ya, sebelum respon tertranslasikan otaknya. Nah, ya kan dia kan terakhir bilang otaknya dirotasi, ditranslasi otak dia, yang kemudian bisa, mana ada yang tadinya palsu kok bisa jadi asli itu. Nah dulu respon itu melihat lagi namanya Times New Roman dan saya gampang. Di situ ada tanda tangan namanya Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Begitu itu kita publish, lucunya. Ini kesaksian yang sangat-sangat detail dari putrinya Prof. Sumitro. Namanya Aida Greenberry yang ada di Sydney, Aida Astuning Putri. Kebetulan Aida Astuning Putri itu sahabatnya Dr. Tifa ketika di SMA. Jadi dia yang ngontak. Langsung Aida bilang, itu tanda tangannya bukan tanda tangan ayah saya. Dia kirimkan sampel tanda tangan. Beda. Tarikannya beda. Ayah saya tahu tanda tangan aslinya kayak apa. Bahkan dia keberatan nama ayahnya ditulis pakai OE. Ayahnya tuh Sumitro, pakai U. Enggak pakai Soe. Enggak. Terus yang paling lucu lagi, Mas. Skripsi itu kan seolah-olah dibuat tahun 85, Mas. Di situ sudah tertulis sama profesor. Aida langsung bilang, ayahku tuh dikukuhkan guru besar profesor itu Maret 86. Bisa. Makanya yang benar adalah yang ketikan di belakang. Yang ketikan di belakang itu masih Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Itu yang benar. Itu yang membuat Mas Roy sama teman-teman makin yakin. Makin yakin. Palsu lah. Apalagi nggak ada lembar pengujiannya skripsi itu. Kita sambil main.